Di atas nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2IN untuk mata kuliah Il- Interaksi Manusia Komputer. Pada presentasi ini kami akan menunjukkan hasil laporan dari proses desain UI aplikasi MyTelU. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Doa Maudi Mutahari dengan NIM 13012230002. Selanjutnya perkenalan Firza. Perkenalkan, nama saya Firza Fernanda Sakti dengan NIM 13012220151. Selanjutnya ada Rangga. Tanam saya itu Putra Putra Dharma dengan NIM 13012212427. Selanjutnya Fadil. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Munawar dengan NIM 13012233377. Dan terakhir Saka. Oke, saya Sakan Khairi dengan NIM 130122327. Baik, pertama kita akan memasuki pendahuluan. Latar belakang dari proyek kami ini, aplikasi MyTelU merupakan sebuah super app kembangan Telkom University yang memberikan layanan kepada mahasiswa Telkom untuk mempermudah kebutuhan dalam kegiatan kuliah sehari-hari. Layanan tersebut bisa berupa presentasi mahasiswa melalui scan QR Code, penunjukan nilai mahasiswa selama masa kegiatan belajar mengajar, kalender akademik, dan lain-lainnya. Aplikasi MyTelU ini juga sudah dinilai bagus dan cukup membantu bagi mahasiswa dan juga dosen dalam administrasi perkuliahan, resensi, dan penilaian. Juga informasi terkait jadwal dan kelas untuk mata kuliah yang sedang ada pada hari tertentu. Meski aplikasi MyTelU ini sudah dinilai bagus, masih terdapat aspek yang bisa dibilang kurang dalam aplikasinya, baik dari kurangnya layanan yang dimiliki, kurang efektifnya alur kerja aplikasi, dan beberapa aspek dalam aplikasi yang bisa dibilang tidak konsisten. Dari target ini, ya, rumusan masalahnya untuk proyek ini adalah adapun rumusan yang kami buat yaitu bagaimana membuat aplikasi MyTelU menjadi lebih menarik dan interaktif serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan pengguna aplikasi. Batasan masalah untuk laporan ini difokuskan pada aplikasi MyTelU karena user interface pada aplikasi MyTelU masih terdapat kesulitan. Untuk target usernya kami arahkan buat untuk mahasiswa, dosen, serta masyarakat Telkom University yang menggunakan aplikasi MyTelU. Ada juga metode pengumpulan data kami untuk membuat laporan ini adalah pengumpulan data melalui pembagian kuesioner kepada pengguna aplikasi MyTelU serta penilaian kami terhadap aplikasi MyTelU menurut pemakaian kami dengan memberikan bukti berupa screenshot dari aspek aplikasi yang menurut kami perlu diperbaiki. Terakhir, masuk langsung saja ke step 1, yaitu karakteristik pengguna dan persona yang akan dijelaskan oleh Saka. Oke, baik, terima kasih Dawam. Selanjutnya pada step 1 yakni karakteristik pengguna. Setelah kami melakukan pengumpulan data, yang kami dapatkan yakni informasi mengenai pengetahuan pengalaman user dalam penggunaan aplikasi MyTelU, serta pekerjaan atau tugas atau kebutuhan penggunaan aplikasi MyTelU, lalu karakteristik psikologi dari pengguna, juga karakter fisikal pengguna. Di sini, sebagai contohnya untuk informasi pada pengetahuan dan pengalaman user, yakni pengalaman user sudah cukup baik berpengalaman pada penggunaan sistem sesuai kebutuhannya. Lalu selanjutnya untuk kebutuhan penggunaan aplikasi ini tentunya wajib karena pengguna merupakan mahasiswa dari Telkom University. Lalu selanjutnya untuk karakteristik dari psikologi pengguna ini eh, cukup inisiatif. Lalu selanjutnya untuk karakter fisikal, tentu karena ini untuk mahasiswa, umurnya sekitar 18 tahun sampai 21 tahun. Lalu selanjutnya pada persona pengguna, di sini eh, kita mendapati bahwa eh, ada informasi tentang kemahiran teknologi. Jadi pengguna seharusnya sudah cukup mahir dalam penggunaan teknologi seperti smartphone atau laptop dan yang lain-lain. Lalu selanjutnya pada kebiasaan sehari-harinya mereka juga eh,
juga sering menikmati seperti streaming video, streaming musik, dan belajar online. Oke, berikut dari Selanjutnya step 2 step akan 2 dilakukan. akan untuk analisis tas dan model konseptual akan dijelaskan oleh Rangga. Baik, terima kasih dalam. Oke, selanjutnya step 2 yaitu eh, analisis tas dan model konseptual. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data untuk membuat laporan ini adalah pengumpulan data melalui pembagian kuesioner kepada pengguna aplikasi MyTally, serta penilaian kami terhadap aplikasi MyTally menurut pemakaian kami dengan memberikan bukti berupa screenshot dari aspek aplikasi yang menurut kami perlu diperbaiki. Nah, kemudian ada mental model. Nah, di sini ada mental model ini dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa user menggunakan aplikasi untuk keperluan seperti presensi dan pengecekan nilai mahasiswa model. Berikut adalah mental model yang terbentuk dari penggunaan user. Seperti melakukan presensi, itu akan ada halaman utama, halaman presensi mahasiswa, scan QR, akses kamera, dan tombol selesai. Kemudian lihat jadwal mahasiswa, ada halaman utama dan halaman jadwal mahasiswa. Lalu melihat riwayat presensi, ada halaman utama dan halaman riwayat presensi. Dan terakhir melihat nilai mahasiswa, ada halaman utama, halaman nilai mahasiswa, dan pemilihan tahun akademik dan semester. Lanjut. Nah, kemudian ada analisis tesnya. Nah, analisis tes yang kami dapatkan kami bentuk dalam HTA atau Hierarchy Task Analysis. Nilai presensi mahasiswa dan nilai mahasiswa. Dan terakhir jadwal mahasiswanya. Nah, terakhir ada konseptual model. Konseptual model ibarat peta yang menggambarkan cara kerja sebuah sistem. Peta ini menjelaskan bagaimana antarmuka sistem akan menampilkan berbagai elemen seperti objek, hubungan antar objek, dan propertinya. Peta ini juga menunjukkan tindakan apa saja yang dapat dilakukan pengguna dalam sistem. Tujuan utama konseptual model adalah untuk membantu pengguna memahami dan menggunakan sistem dengan mudah dan intuitif. Ibarat peta, konseptual model membantu pengguna menavigasi sistem dengan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ada di dalamnya dan bagaimana cara kerjanya. Pada penelitian ini, kami menggunakan brainstorming, scenarios, personas, dan HTA. Nah, di sini desain standar untuk font kami menggunakan Poppy dengan header satunya 34 pixel, header 24 pixel, dan 320 pixel, dan seterusnya. Dan kemudian ada warnanya ada di sini untuk warna dan lain. Kemudian untuk tombol di sini tombol yang panjang sama. Kemudian ada tombol juga untuk beranda jadwal ini. Dan kemudian ada icon yang kami gunakan untuk desain standar ini juga. Kemudian untuk widget dan text container dan dropdown di sini ada yang kami gunakan adalah seperti ini. Baik, selanjutnya step 3 prinsip desain UI yang akan dijelaskan oleh Firza. Oke, untuk selanjutnya adalah prinsip desain UI. Nah, dalam merancang antarmuka pengguna atau proyek MyTelu yang berfokus pada peningkatan efisiensi aplikasi MyTelu, kami akan menggunakan three basic design principle, yaitu yang pertama ada konsistensi. Memastikan elemen UI seperti pada MyTelu tetap konsisten agar memudahkan pengguna untuk menggunakan aplikasi tanpa harus memikirkan lagi fitur yang akan dipilih dan juga semua aksi pada MyTelu harus terdapat fitur undo. Yang kedua, ada kesederhanaan. Fitur yang ada pada aplikasi MyTelu harus sesuai dan tidak menambahkan fitur yang tidak sesuai dengan target aplikasi. Fitur yang terdapat pada aplikasi MyTelu juga harus membuat pengguna menginput seminimal mungkin dan menampilkan konsen yang penting dan jelas. Dan yang terakhir ada konteks. Informasi yang ditampilkan pada aplikasi MyTelu akurat pada informasi yang ada di media lain. Properti visual yang terdapat pada MyTelu juga harus dapat dikontrol oleh pengguna dan dialog pada aplikasi MyTelu harus dapat dibaca dengan jelas oleh pengguna. Baik, selanjutnya step 4 yaitu menu sistem dan skema navigasi akan dijelaskan oleh saya, Dawa.
Pertama-tama memasuki struktur menu. Dalam pembuatan proyek di desain aplikasi MyTelio yang kami buat, kami menggunakan tipe struktur menu terhubung yang digunakan pada fitur seperti jadwal mahasiswa yang terhubung dengan fitur penambahan jadwal, dan juga fitur penampilan TAK yang terhubung dengan upload sertifikat untuk penambahan nilai TAK. Struktur menu yang digunakan juga adalah struktur menu hierarki atau sekuensial yang digunakan ketika user mulai dari login, dashboard, ke submenu yang diinginkan. Lalu ke skema navigasi aplikasinya. Berikut adalah skema navigasi dari aplikasi MyTelio yang telah kami buat desain ulang, dengan menunjukkan step by step bagi user untuk mengakses fitur-fitur tertentu, mulai dari login hingga ke submenu. Pertama ada login to dashboard. Bisa dilihat ini harus login dulu baru masuk. Terus jika sudah masuk dalam dashboard, bisa melihat ada list aplikasi-aplikasi dan bisa di-swipe untuk melihat aplikasi yang tidak tertampilkan di sini. Selanjutnya ada dashboard to situ TAK. Dari list aplikasi bisa masuki menu situ TAK dan akan muncul halaman situ TAK tersebut di mana ada home, masukkan TAK dan bisa memilih satu-satu drop down atau menu yang perlu diisi. Sini juga sama, ada drop down untuk memilih tahun. Ini juga informasi dari jenis kegiatan yang dilakukan. Ini juga drop down. Sama selanjutnya ada juga dashboard to presensi mahasiswa. Sama juga seperti TAK ada di list aplikasi. Kita bisa mengambil presentasi mahasiswa. Lalu pada tampilan halaman presentasi mahasiswa ada scan QR dan juga melihat riwayat presensi. Bisa dengan memilih tahun akademik. Lalu ada juga dashboard to jadwal mahasiswa, di mana menunya terdapat pada hovering widget di sebelah sini. Jika dipencet akan munculkan jadwal mahasiswa yang ada pada hari yang dipilih. Bisa juga ada opsi untuk menambahkan jadwalnya, seperti yang ditunjukkan, sama juga menggunakan drop-down untuk memilih kegiatan, serta jadwal yang perlu diisi. Ini rangkaiannya sampai akhir dan pada hasilnya dari yang jadwalnya hanya 2 sekarang jadi ada 3 dengan penambahan jadwal tersebut. Lalu ada delete jadwal opsinya, di mana kita mengklik widgetnya, nanti akan ada opsi titik 3 ini, dulu ada opsi untuk edit atau hapus, dan akan terhapuskan. Lalu penambahan jadwal bentrok dan batal penambahan jadwal. Jika pada penambahan jadwal ada bentrok dalam waktunya, aplikasi akan memberikan peringatan, di mana peringatan tersebut akan ditanyakan seperti ini. Jika user memilih untuk tetap menyimpannya, maka dalam jadwal mahasiswa akan di-highlight mata kuliah atau jadwal yang bentrok. Lalu user juga dapat melihat jika user tidak menyimpan jadwal yang sudah dibentuknya, maka akan kembali ke sini. Terakhir ada dashboard to nilai mahasiswa, di mana sama juga ada di bagian aplikasi. User bisa mengakses nilai mahasiswa dan akan masuk ke halaman nilai mahasiswa. Dan jika dipencet tahun akademiknya atau semesternya, akan muncul detail-detail mata kuliah dengan berapa SKS dan juga akreditasi yang didapatkan. Dan jika dipencet untuk panahnya dalam setiap mata kuliah, dapat dilihat detail-detail dari nilainya. Selanjutnya step 5, yaitu tipe Windows yang akan dijelaskan oleh Firza. Oke, selanjutnya adalah step 5, yaitu pertama ada komponen window. Dalam desain ulang aplikasi MyTelio yang kami buat, terdapat komponen-komponen window yang digunakan dalam tampilan layar aplikasi yang diperuntukkan layar mobile. Window pun terbagi menjadi 2 bagian utama, yaitu main menu dan juga submenu. Berikut adalah komponen-komponen dari window, main menu, dan submenu yang dimiliki desain aplikasi MyTelio kami. Jadi main menu itu bisa dilihat di gambar yang kiri, itu adalah main menu atau dashboard. Dan di sebelahnya ada submenu. Oke, untuk selanjutnya. Gaya penampilan window. Gaya penampilan window terdapat 3 macam, yaitu tiled windows, overlapping windows, cascading windows. Ketiga gaya tampilan Windows tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang dapat menguntungkan user sesuai dengan kebutuhan. Dalam proyek desain ulang aplikasi MyTelio yang kami lakukan, kami menggunakan gaya tampilan cascading window. Karena tidak ada window yang tersembunyi sepenuhnya, mudah memilih
dan mengaktifkan window yang diinginkan, serta tampilan dan visual yang sederhana dan rapi, agar user yang menggunakan aplikasi pada saat tampilan dengan dua window dapat berinteraksi dengan mudah dan efisien. Berikut adalah implementasi dari cascading window dalam desain ulang aplikasi MyTelU kami. Nah, bisa dilihat itu di sebelah kiri ada first window-nya, dan yang di sebelah kanan itu ada second window. Nah, di second window itu juga terdapat exit yang bisa jika diklik akan keluar dari second window. Nah, selanjutnya ada tipe window. Terdapat 3 tipe window dalam tampilan aplikasi atau perangkat lunak. Primary window sebagai halaman komponen window yang selalu dipakai, secondary window sebagai window yang jarang dipakai, serta dialog box sebagai window yang menunjukkan pesan singkat atau untuk menerima input singkatan dari user. Ketiga tipe window menjadi hal utama dalam pembuatan dan identifikasi penggunaan window dalam aplikasi. Dalam proyek ini, kami mengimplementasikan ketiga tipe window untuk beberapa fitur dengan kebutuhan khusus sebagai penunjukan data lebih detail ataupun untuk menerima input keputusan dari user. Berikut adalah implementasi antara primary window dan secondary window, serta primary window dengan dialog box yang kami lakukan dalam desain ulang aplikasi MyTelU kami. Nah, yang pertama di kiri itu adalah implementasi primary window dan secondary window. Nah, yang secondary window ini tadi sama dengan di desain sebelumnya, yaitu yang saat kita menggunakan implementasi cascading window. Lalu untuk yang kedua itu adalah primary window dan juga dialog box. Oke, selanjutnya justifikasi perubahan yang dilakukan. Justifikasi kami dalam pembuatan perubahan terhadap tampilan dan fungsionalitas aplikasi MyTelU saat ini adalah kekurangan yang dimiliki oleh aplikasi JAK. Aplikasi MyTelU saat ini masih dapat fungsionalitas esensial yang tersembunyikan karena tata letak dan posisi default aplikasi yang membuat pengakses fitur tertentu memerlukan alur kerja ekstra. Kami mengubah posisi dan bentuk dari beberapa aspek aplikasi guna mengurangi alur kerja berlebihan dan meningkatkan efisiensi penggunaan aplikasi bagi user. Alasan lain kami adalah untuk membuat tampilan MyTelU menjadi lebih menarik untuk dipandang dan digunakan oleh user. Kami menilai tampilan aplikasi MyTelU saat ini sudah cukup bagus, namun ada dalam beberapa aspek tampilan tersebut tidak seimbang kebagusannya dengan aspek lainnya. Baik, selanjutnya step 6 yaitu perangkat interaksi yang akan dijelaskan oleh Fadil. Ya, jadi dalam perangkat aplikasi ini, pertama ada input device, di mana dalam pembuatan ulang aplikasi MyTelU, device yang kami gunakan adalah handphone. Dalam desain mockup, kami menggunakan tampilan iPhone X dengan 2436 x 1125 piksel. Untuk pembuatan aplikasi MyTelU ini akan dapat beradaptasi dengan seluruh jenis handphone tipe iPhone maupun Android. Lalu selanjutnya ada output device. Dalam perihal aplikasi desktop, terdapat input device dan output device. Dalam pengembangan aplikasi ini, kami menggunakan handphone. Jadi device yang digunakan untuk menerima input user dan mengeluarkan output dari aplikasi adalah handphone. Lalu untuk tampilan input dan output device-nya seperti ini. Yang kiri untuk tampilan untuk input user dan yang kanan adalah tampilan untuk output aplikasi. Baik, selanjutnya step 7, screen based control yang akan dijelaskan juga oleh Muhammad Fadil Munawar. Ya, selanjutnya ada screen based control. Dalam pembuatan project desain ulang aplikasi MyTelU ini, kami gunakan screen based control atau lebih dikenal widget dalam mayoritas tampilan dan fitur yang dimiliki dalam aplikasi. Tujuannya adalah untuk memaparkan informasi atau penjelasan singkat terkait status atau respons dari aplikasi kepada user atau untuk meminta keputusan atau input dari user kepada aplikasi agar software dapat melakukan perintah atau komen sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi yang dimiliki oleh fitur yang sedang dijalankan. Screen-based controls dapat dikategorikan menjadi operable buttons untuk menerima interaksi user yang terdapat tombol dengan pesan singkat berupa simple comments, text entry or read-only controls untuk menunjukkan pesan berupa informasi kepada user dan tidak untuk diinteract oleh mereka. Serta selection controls untuk menerima input dari user dengan memberikan beragam opsi atau pilihan yang relevan dengan fitur dan topik yang sedang dijalankan. Ya, selanjutnya ini untuk contoh tampilannya. Untuk operable buttons itu ada dialog box dan operable buttons-nya. Lalu untuk read-only controls ada dialog box juga
tapi ini read only sehingga hanya dapat dibaca, lalu ada exit from dialog box untuk keluar dari dialog boxnya. Selanjutnya ada selection control, ada text entries dan juga selection control, drop down or pull down. Baik, selanjutnya step 8 yaitu teks dan pesan yang akan dijelaskan oleh Rangga. Baik, terima kasih. Jadi untuk teks dan pesan menjadi salah satu faktor esensial dalam suatu software. Pesan yang diberikan merupakan cara bagi user untuk mendedikasikan diri dalam menggunakan aplikasi. Teks dan pesan memiliki beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut adalah tingkat pesan dapat dibaca atau readability, tipe pesan yang ingin disampaikan, pemaparan pesan, pesan instruksi kepada user, dan sebagainya. Nah, untuk readability, eh, seperti gambar ini, ada informasi sistem message-nya juga dengan gambar itu. Kemudian sistem message itu ada warning, pemberitahuan jika warning dengan question message-nya untuk ditanyakan kepada user. Kemudian ada presenting text-nya seperti pada bab 2 tadi, atau ada font-nya untuk menentukan memberikan warning atau lainnya, dan kemudian ada instruction-nya. Baik, terakhir untuk step 9, feedback, guidance, dan asisten yang akan dijelaskan oleh Saka. Oke. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk step 9 yakni feedback, guidance, dan assistance. Di sini feedback itu merupakan suatu umpan balik dari sistem kepada user, sehingga user dapat melihat status progres dari fitur yang ada dalam aplikasi. Seperti contohnya, di sini ketika kita melakukan presensi mahasiswa, setelah selesai men-scan gambar QR code dari dosen, inputan dari gambar itu akan diproses. Nah, dalam proses memproses itu akan ditunjukkan sebuah page seperti loading screen. Lalu ketika berhasil akan seperti feedback sistem sukses. Seperti berhasil. Lalu selanjutnya untuk bagian guidance. Di sini guidance itu merupakan petunjuk atau pengarahan untuk mengoreksi aktivitas user atau untuk memberikan untuk memberitahukan agar memberikan output yang diinginkan oleh user. Di sini contohnya itu pada tambah jadwal, ketika kita mengetik kelas, itu akan ditunjukkan rekomendasi pilihan sesuai kelas yang ingin dipilih. Lalu selanjutnya pada gambar selanjutnya di sini guidance berupa tombol untuk melihat jadwal. Lalu selanjutnya yang terakhir yakni assistance merupakan saran dari sistem untuk mempermudah user. Di sini sarannya itu berupa message yang diberikan oleh sistem kepada user. Contohnya itu ketika kita melakukan presensi, ketika presensi tersebut berhasil, maka akan diberitahukan bahwa scan QR presensi berhasil. Lalu jika gagal, juga akan diberikan informasi jika scan QR itu presensi gagal. Dan disuruh untuk mencoba scan ulang. Mungkin ini terakhir dari saya. Selanjutnya dalam Baik, ini berikut hanya untuk link-link dari gambar struktur menu yang tidak muat untuk slide ini, lalu ada Google Drive dari file folder-folder kami, dan juga Google Docs dari dokumen kami. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2in. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah kerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.